Berikut adalah cerita horor yang mengisahkan pengalaman seseorang yang tersesat di gunung. Tersesat di Gunung Merapi. Pada suatu akhir pekan, seorang pria muda bernama Dimas yang merupakan seorang pendaki gunung pemula memutuskan untuk melakukan pendakian ke Gunung Merapi. Gunung yang terkenal dengan keindahan alamnya ini sering menjadi tujuan para pendaki, baik pemula maupun yang sudah berpengalaman. Dimas merasa cukup percaya diri, meskipun ini adalah pendakian pertamanya ke gunung berapi aktif tersebut. Ia mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang, membawa perlengkapan yang diperlukan, makanan, dan peta rute pendakian. Namun, Dimas tidak tahu bahwa pendakian ini akan mengubah hidupnya selamanya. Pada pagi hari yang cerah, Dimas memulai pendakian bersama dua teman baiknya, Andi dan Riko. Mereka merasa bersemangat dan yakin bisa mencapai puncak dengan mudah. Rute pendakian yang mereka pilih adalah salah satu yang populer. Meski sedikit terjal, tetapi banyak digunakan oleh pendaki lainnya. Setelah beberapa jam mendaki, Dimas dan teman-temannya tiba di sebuah tempat yang sepi, jauh dari keramaian pendaki lainnya. Mereka berhenti sejenak untuk istirahat dan menikmati bekal yang dibawa. Namun, ketika Dimas mencoba mengecek peta, ia merasa ada yang aneh. Peta yang ia bawa tidak sesuai dengan kondisi di sekitarnya. Seakan-akan mereka berada di jalur yang salah. Namun, karena suasana yang tenang dan tidak ingin mengganggu waktu perjalanan mereka, Dimas memutuskan untuk tidak terlalu memikirkannya. Mereka melanjutkan perjalanan, tetapi semakin lama, suasana di sekitar mereka mulai berubah. Hutan semakin lebat dan kabut tipis mulai turun, menyelimuti sekitar mereka. Mereka merasa sedikit bingung karena jalur pendakian yang seharusnya mudah dikenali menjadi semakin tidak jelas. Pohon-pohon besar yang tumbuh rapat membuat mereka sulit melihat tanda-tanda yang biasanya ada di sepanjang jalur pendakian. Riko, yang biasanya sangat tahu arah, mulai mengeluh bahwa mereka sudah berjalan terlalu lama tanpa menemui petunjuk. Akhirnya, Dimas, Andi, dan Riko sepakat untuk beristirahat sejenak. Namun, saat mereka duduk di batu besar, Dimas merasa ada sesuatu yang aneh. Ada suara desiran angin yang sangat keras, padahal tidak ada angin yang berhembus. Sesaat kemudian, mereka mendengar suara langkah kaki berat dari balik pepohonan. Awalnya mereka pikir itu hanya binatang hutan, tetapi suara langkah itu terdengar semakin dekat. Mereka terdiam, saling memandang, dan berharap itu hanya ilusi. Tiba-tiba, mereka melihat sesosok bayangan melintas di antara pepohonan. Bayangan itu tampak sangat tinggi dan besar, berjalan dengan langkah-langkah pelan tetapi pasti. Wajahnya tidak terlihat jelas, namun sosok itu tampak mengenakan pakaian tradisional yang sangat lusuh. Dimas merasa ketakutan, dan tanpa sadar, ia menggenggam tangan Andi dan Riko dengan erat. "Siapa itu?" tanya Dimas dengan suara bergetar. Andi dan Riko hanya terdiam, tak mampu menjawab. Mereka terlalu ketakutan untuk melanjutkan percakapan. Tiba-tiba, sosok itu menghilang begitu saja, seolah ditelan kabut. Momen itu membuat ketiganya semakin cemas. Merasa sudah terlalu jauh dan bingung, mereka memutuskan untuk kembali ke jalur utama. Namun, setiap kali mereka mencoba berbalik arah, rasanya jalan yang mereka tempuh seperti berputar. Mereka kembali lagi ke tempat yang sama, seolah-olah tidak pernah bergerak. Kabut semakin tebal, dan perasaan terperangkap semakin kuat. Seiring waktu berjalan, rasa cemas Dimas semakin meningkat. Ponselnya tidak ada sinyal, dan bahkan GPS tidak berfungsi. Riko yang biasanya tenang mulai panik, sementara Andi hanya bisa diam, sesekali menatap ke sekitar dengan ketakutan. Mereka mulai merasa bahwa mereka tidak hanya tersesat, tetapi juga sedang diawasi oleh sesuatu yang tidak bisa mereka lihat. Pada malam hari, mereka memutuskan untuk mendirikan tenda di sebuah dataran tinggi, berharap bisa bertahan sampai pagi. Suasana semakin mencekam, dan suara-suara aneh terdengar dari hutan sekitar mereka. Terkadang mereka mendengar suara langkah kaki yang seolah mengikuti mereka, tetapi saat mereka menoleh, tidak ada apa-apa. Di tengah malam,
Dimas terbangun dari tidurnya. Ia merasa sangat gelisah dan tidak bisa tidur. Ketika ia menatap keluar dari tenda, ia melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Di luar tenda, sosok tinggi itu kembali muncul, berdiri diam di antara pepohonan, memandang mereka dengan tatapan kosong. Dimas merasakan hawa dingin yang sangat menusuk tulang, dan matanya tidak bisa berpaling dari sosok itu. Sosok itu berdiri sangat dekat dengan tenda, tetapi tidak bergerak sedikit pun. Dengan tubuh gemetar, Dimas membangunkan Andi dan Riko. Ketiganya terdiam dalam ketakutan, tidak tahu harus berbuat apa. Ketika mereka hendak keluar dari tenda untuk mencari jalan keluar, tiba-tiba sosok itu menghilang begitu saja, meninggalkan rasa dingin yang mencekam di udara. Mereka hanya bisa saling berpandangan, tidak tahu apakah itu nyata atau hanya halusinasi karena ketakutan. Keputusan untuk melanjutkan perjalanan keesokan harinya tidak mudah. Mereka masih merasa terjebak dalam labirin, kabut dan hutan yang tampak tidak berujung. Rasa takut semakin menguasai mereka. Namun, dalam keadaan panik, mereka memutuskan untuk mencoba mencari jalan kembali. Berjam-jam mereka berjalan, dan akhirnya mereka melihat sebuah tanda yang familiar, sebuah papan penunjuk arah yang menandakan jalur utama dengan langkah gontai dan penuh kelelahan. Mereka akhirnya tiba di sebuah pos pendakian, tempat mereka bisa bertemu dengan pendaki lain yang sedang turun. Di sana, mereka diberi pertolongan dan akhirnya bisa keluar dari hutan. Namun, pengalaman malam itu tidak bisa mereka lupakan. Setiap kali Dimas menatap Gunung Merapi dari kejauhan, perasaan takut dan kebingungan yang ia rasakan di hutan itu kembali menghantuinya. Bahkan setelah beberapa tahun, Dimas masih merasa ada sesuatu yang belum selesai. Seolah gunung itu menyimpan rahasia yang belum terungkap. Cerita tentang pendakian mereka yang tersesat di Gunung Merapi menjadi legenda di kalangan para pendaki. Banyak yang percaya bahwa di sana ada makhluk-makhluk penjaga gunung yang tak terlihat oleh mata manusia. Dan mereka yang berani mengganggu ketenangan gunung itu akan mendapat peringatan yang mengerikan. Itulah cerita horor kali ini. Tetap jaga diri dimanapun kalian berada. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Semoga channel YouTube ini bermanfaat. Dan jangan lupa ngopimu.